melihat? Apakah ada memang strategi-strategi yang diterapkan untuk kedepannya untuk mengatasi naik turunnya harga pangan di Sumut? Saya udah hampir 1 minggu juga saya menghubungi dari para tim ses untuk saya berkoordinasi mengenai ya seperti kita ketahui mereka masih sibuk dengan kampanyenya seperti yang satunya lagi Mulyono dan satunya lagi salah gambar. Ada cerita klasik nih. Artinya dia mendengar cerita orang lain. Mendengar cerita orang lain dan disampaikan. Artinya cerita yang diceritakannya. Di kita tahu di Medan ini kan cukup sering tuh melontarkan kata atau kalimat-kalimat yang bisa dijadikan angle bagus, Bang. Nih aku mau cerita juga teman-teman yang nggak ada di sana kan mungkin. Jadi pada saat mimik raut wajah Bobby ini kayak padahal logikanya ngapain dia kritik-kritik, padahal sesama mereka itu nggak selesai gitu kerjanya. Pencabutan nomor itu, beliau bilang bahwa itu adalah sinyal peperangan. Kalau mungkin mereka paham ya, dua calon ini, mereka paham bahwa itu bukan forumnya untuk mengkritisi program. Ya. Sedikit-sedikit podcast. Untuk di awal ini gimana nih kabarnya L? KL. Kabar saya baik. Gimana kabarnya, Bang? Baik. Untuk Bang Jai gimana Sama, kabar? jawabannya sama seperti L dan jawaban Abang. Nah, untuk pembahasan hari ini mungkin dengan tema pilkada yang sampai hari ini tensinya ya sedikit naik, tapi untuk masalah program belum ada terlihat apa-apa aja yang akan dilakukan kedua calon ini ke depannya nanti. Nah, untuk L sendiri nih, gimana nih melihatnya dari sisi ekonomi terhadap dua calon ini? Mungkin bisa jelaskan apa yang terjadi sejak dibukanya masa kampanye ini? Baik, saya sempat mendalami mengenai visi dan misi yang saya sempat amati mengenai program-program gubernur, gitu. Saya spesifik ke gubernur. Cuman saya ingin mewawancarai lebih dalam, cuman belum ada tanggapan dari pihak tim ses yang untuk menanggapi hal tersebut. Oke. Nah, untuk yang beberapa minggu ini, saya juga aktif nih memantau harga-harga pangan yang ada di pasar NMTC yang ada di Deli Serdang ya. Iya, Nah, benar. untuk harga-harga pangan sendiri gimana kondisi di sana? Kalau untuk harga pangan saat ini relatif deflasi, bisa kita bilang deflasi karena harga-harga keseluruhan itu hampir anjlok gitu. Deflasi artinya daya beli masyarakat turun ya? Iya benar. Artinya banyak nih yang nggak laku di pedagang di sana. Iya benar, karena gimana ya, stoknya itu kan banyak gitu ya, tetapi untuk daya beli masyarakatnya itu sedikit gitu. Dan mengapa demikian? Karena harganya itu kan turun drastis anjloknya gitu. Jadi masyarakat itu ya membeli hanya untuk kebutuhannya saja gitu, sementara supply-nya itu banyak itu. Nah, untuk yang L dapat sendiri dari keluhan baik dari para pedagang dan para pembeli itu seperti apa di sana? Seperti pada umumnya ya, yang dominan di pasar itu adalah ibu rumah tangga dan ya wanita gitu ya. Tetapi di situ kan kebanyakan ibu-ibu yang mengeluh mengenai yang terkadang harganya itu tiba-tiba naik karena memang pasar ini bersifat fluktuatif gitu ya. Jadi ya nggak bisa kita bilang hari ini harganya segini, tapi untuk minggu depan itu harganya itu turun gitu. Jadi dia harganya tuh dinamis, bisa dibilang dinamis juga gitu. Jadi mereka kadang mengeluh mengenai harganya itu naik tiba-tiba seperti itu. Ya ini masalah anggaran ya, anggaran rumah tangganya. Ya mereka harus berhemat-hemat untuk bisa membeli gitu. Berarti kondisi ekonomi masyarakat itu hari ini seperti itu ya? Iya benar. Ada penurunan daya beli. Iya benar. Nah, untuk terkait dengan harga pangan yang fluktuatif di Sumut sendiri, nah untuk yang program-program atau visi misi para calon di Pilkada Sumut ini seperti apa yang melihat? Apakah ada memang
strategi-strategi yang diterapkan untuk kedepannya untuk mengatasi naik turunnya harga pangan di Sumur. Itu yang kemarin saya sempat cari tahu mengenai perihal apa tanggapan mereka mengenai deflasi ini. Karena deflasi kalau tidak diatasi bisa juga jadi permasalahan besar gitu. Tetapi sepertinya para calon-calon sibuk dengan kampanye, bisa dibilang seperti itu. Jadi saya udah hampir 1 minggu juga saya menghubungi dari para tim ses untuk saya berkoordinasi mengenai ekonomi, bagaimana tanggapan mereka atau strategi-strategi mereka untuk mengatasi hal tersebut, inflasi, deflasi seperti itu. Tapi tidak ada respon hingga saat ini. Oke. Berarti strategi itu yang sebenarnya sampai saat ini belum ada dijelaskan dari para calon-calon dan baik dengan oleh-oleh dari tim sesnya juga ya. Hingga sejauh ini belum ada kira-kira seperti itu. Belum ada langkah konkret yang dibangun ya. Nah, untuk inflasi sendiri ini harga pangan itu dari sektor mana nih penyumbang terbesar? Kalau penyumbang paling besar itu harga pangan cabai sepertinya ya. Karena gimana ya? Kalau cabai itu naik pasti semua pada heboh. Bahkan bukan hanya masyarakat, media juga pasti lomba-lomba untuk menyorot gitu sih. Harga cabai makin pedas gitu ya. Iya. Di dunia ya. Cabai makin pedas. Tapi waktu saat ini lagi anjlok-anjloknya, kasihan juga sama para petani. Bahkan ada isunya, saya sempat wawancara pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa kenapa dibilang tahun 2025 itu pertanian itu akan sedikit menyusut dari sebelumnya. Karena kenapa? Deflasi penyusutan sektor pertanian itu pada tahun 2021 itu 1,68%. Kita maklumi karena itu masih di bagian pandemik gitu. Tapi kan kalau sekarang itu kan di September yang kemarin itu justru meningkat drastis juga, yaitu 1,84% dan 0,74%-nya dalam years dan bulannya gitu. Oke, berarti cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi ya. Dan ini sebenarnya harus menjadi perhatian para calon gubernur ini ya ke depannya. Tapi sampai saat ini belum ada spesifik berbicara tentang pengendalian pangan nanti ke depannya ya. Iya benar. Nah, ini ada nggak coba gali lagi sama tim-timnya dan atau ada berjumpa sama calonnya terkait dengan setiap menghadapi hari besar-besar keagamaan ini kan selalu harga pangan melonjak. Tapi kan dari pemerintah selalu bilang harga itu naik karena permintaan tinggi. Kan tidak hanya mendasari itu aja, sedasar itu atau sederhana itu. Harga pangan naik karena permintaan tinggi dan ini berulang setiap tahunnya, baik di misalnya Idul Fitri, Idul Adha, bahkan Natal gitu. Nah, itu yang dari El kumpulkan data di lapangan gimana terkait visi misi mereka? Kalau sejauh ini yang saya amati mengenai pangan tersebut itu masih belum ada diatasi juga mengenai hal tersebut. Palingan mengenai kalau hari besar itu dominannya itu menggunakan pasar murah gitu. Jadi bisa dialihkan ke pasar murah. Tetapi itu hanya di beberapa titik saja. Jadi beberapa masyarakat itu juga ya belum bisa dikatakan merata gitu untuk dapat pasar murahnya gitu. Jadi sampai hari ini strategi pemerintah itu masih pasar murah aja ya? Iya benar. Belum ada, dan dua calon ini pun belum ada memaparkan spesifik cara kedepannya nanti kalau dia duduk tentang pengendalian pangan ini. Ya seperti kita ketahui mereka masih sibuk dengan kampanyenya, seperti yang satunya lagi Mulyono dan satunya lagi salah gambar. Mulyono. Nah ini Bang Jai nih yang ada di Des Politik. Nah ini bisa mungkin diceritakan ini Bang Mulyono ini awalnya gimana? Oh. Seru-seru sama, jangan terlalu semangat. Nanti kita bisa offside. Aku berangkat dari mana ya? Jadi kata Mulyono itu kan disampaikan oleh Edi Rahmayadi pas selesai pencabutan nomor saat itu. Nah, kenapa demikian? Edi Rahmayadi mengatakan itu
pada saat momen kesempatan menyampaikan kata sambutan, paslon nomor satu Bobi Nasution, dia sempat nyinggung tuh Bang, nyinggung soal masalah anggaran yang kita tahu 2,7. Mungkin teman-teman bisa cross check lah anggaran jalan ya? Ya, anggaran untuk Artinya di situ pembangunan infrastruktur lah kita umumkan. Oke, awalnya berarti Bobi itu mengkritik tentang infrastruktur jalan. Iya, ya, infrastruktur jalan. Nah, saat itu ini kita cerita situasi di sana aja. Pencabutan nomor. Nah, saat itu Bobi nyoba nyinggung lah, aku pikir ya. Dia ceritain, aku nggak pernah dengar sebenarnya cerita klasik, katanya cerita klasik kalau kita jalan-jalan dari Aceh, Sumbar, gitu-gitulah. Tanda kita sampai ke Medan itu ketika kepala kita terjedot. Apa itu? Kejedot lah di dalam mobil. Nah, artinya apa? Memang dia tidak secara gamblang menjelaskan apa itu artinya, namun orang-orang yang di sana mungkin bisa memahaminya. Nah, dan Bobi pun menyampaikan itu hasil cerita orang lain ya? Iya, bukan dia mengalami sendiri? Iya, pada saat itu dia bilang, ada cerita klasik nih. Artinya dia mendengar cerita orang lain? Mendengar cerita orang lain dan disampaikan, artinya cerita yang diceritakannya. Itulah dia. Setelah itu, selesai proses pencabutan nomor, itu kan teman-teman wartawan juga wawancara, Bobi juga diwawancara pada saat itu bicara tentang program. Masuklah sesi Pak Edi Rahmayadi. Nah, ada teman wartawan mungkin yang nyinggung soal pernyataan Bobi terkait infrastruktur. Nah, di situ Edi kita tahu di Medan ini kan cukup sering tuh melontarkan kata atau kalimat-kalimat yang bisa dijadikan angle bagus, Bang. Ya, apa contohnya, Bang? Ya, ponaan malaikat pun kita, menantu malaikat pun kita lawan segala macam yang kemarin. Nah, mungkin sampai balik ke momen wawancara itu. Saya tanya mungkin kayak mana tanggapannya ya kan. Itu dijelaskan dia itu bukan jalan provinsi, tapi jalan nasional. Nah, di sela-sela itu dia nimpal tuh Mulyono katanya. Nah, situlah artinya membilangkan itu jalannya jalan nasional. Kerjaannya pemerintah pusat. Ya, betul. Atas komando presiden langsung. Ya. Jokowi yang kemudian disebutnya Mulyono. Jadi Mulyono itu bisa mungkin jelaskan Bang itu seperti apa? Kalau aku secara pribadi ya menilai kata Mulyono ini udah jadi bahasa politik sebenarnya, Bang. Dia jadi bahasa politik bagi teman-teman yang mungkin tidak sesuai lah pandangannya terkait program Jokowi, atau mungkin ada hal-hal yang lain kita nggak tahu. Berarti bisa lah dianalisis pakai wacana kritis ya. Ya mungkin bisa jadi mahasiswa, teman-teman mahasiswa mungkin yang lebih paham apa makna di balik itu. Nah, ternyata Mulyono ini adalah nama Pak Jokowi waktu kecil, ya kan. Mungkin saya dari kampung itu biasa tuh. Kalau misalnya si anak lahir nih dikasih nama tapi tiba-tiba dia mengalami sakit-sakitan, tuh orang-orang tua bilang, "Nih namanya keberatan, namanya nggak bagus, segala macam lah." Dan itu kan berlaku di seluruh Indonesia untuk orang-orang tua kan. Iya, dan itu sudah umum dia. Solusinya yang paling cepat tuh ganti nama. Bahkan ada orang sampai 3 kali ganti nama. Ya, betul. Sampai akhirnya udah nggak bisa. Perihal tradisi ya perlu kita hargain gitu ya. Ya, itu kita hargailah ya kan sebagai kearifan lokal mungkin masing-masing daerah. Oke, nah tapi sebagai Pak Edi nih, sebagai penyandang calon gubernur, petahana, apakah elok gitu dia menyebut Mulyono yang akhirnya mengikuti arus politik yang ada di sosial media seperti Twitter yang memang kita tidak bisa mengontrol ataupun secara tahu pasti interpretasi dia untuk bilang itu seperti apa? Kalau kita bicara terkait
bagus atau tidaknya seorang pejabat publik mengatakan hal demikian, itu aku nggak bisa menilai etika bagaimana cara dia, etika politiknya ya. Tetaplah pro kontra ya. Iya, cuma kita coba melihat secara objektif aja. Bicara elok atau tidaknya aku nggak tahu tuh bang, elok atau tidaknya. Iya, artinya tetap itu pro kontra. Iya, pro kontra betul. Nah jadi apa lagi bang yang terjadi di pencabutan nomor itu yang lain-lain? Oh, pada saat itu juga, nih aku mau cerita juga teman-teman yang nggak ada di sana kan mungkin. Jadi pada saat, jadi pada saat Bobby menyampaikan kata sambutan tuh, dia ngomong lah menyampaikan hal-hal demikian lah terkait program dia dan branding personal dia. Ya, lagi asiknya ngomong, jadi teman-teman kubu Edi paslon nomor 2 itu teriak. Nimpal ya kan. Bobby lagi ngomong banjir. Ya, habis itu mimik raut wajah Bobby ini kayak ketat aja dia gitu bang. Ya saling cibir-cibiran lah sebenarnya antara. Ya, kritik kinerja lah, ya. Iya. Bobby ngeritik tentang infrastruktur. Iya. Kalau di pihaknya 02 ID itu ngeritik tentang banjir yang belum Ya, teratasi. dan itu Padahal ya, logikanya ngapain ya kritik-kritik? Padahal sesama mereka itu nggak selesai gitu kerjanya, iya nggak? ya, tapi aku mau nyampaikan pada Mengkritik ya. iya, namun kalau bisa dikatakan itu kan bukan forum cerita program, ya kan. Itu dia case-nya. Nah, aku kemarin setelah liputan itu coba minta pandangan akademisi dari UMSU. Nah, saat aku sampaikan hal yang terjadi di pencabutan nomor itu, beliau bilang bahwa itu adalah sinyal peperangan. Maksudnya sinyal peperangan ini ya dinamika politik yang bakalan berjalan nantinya mungkin. Oke, artinya di tahap pencabutan nomor aja perang terbuka itu sudah dimulai. Sudah digaungkan ya, Iya. di antara kedua paslonnya. Selain itu apa lagi bang bisa dilihat? Nah, yang menarik sebenarnya itu yang banyak disorot juga hal-hal yang aku sampaikan tadi. Selebihnya udah normatif aja itu panggungnya bang. Oke. Panggung-panggung normatif. Cuma tidak, kalau mungkin mereka paham ya dua calon ini, mereka paham bahwa itu bukan forumnya untuk mengkritisi program, ya kan? Mungkin tidak sampai, mungkin tidak terjadi. Jadi untuk tadi banjir tuh bang, nah abang lihat sendiri nih yang di apa? Medan ya. Ya di Medan tuh gimana sebenarnya banjir di Medan? Banjir, Misalnya. ya banjir jangan diatasi kalau kata orang bang. Jadi Harus diselesaikan. Kalau diatasi makin tinggi dia kan. sampai sekarang nggak selesai Nggak gitu? selesai. Nggak selesai. Tapi katanya itu cuma genangan air. Apa bedanya genangan air Iya. sama banjir? Enggak ya? Nah, untuk wali kota Medan yang tiga-tiganya calon itu bicara solusi soal banjir. Nah, adalah yang kita belum tahu bagaimana langkah konkret yang bakalan dibangun mereka gitu. Tapi kalau untuk menceritakan kenapa Medan banjir, ya kan, aku serahkan sama teman-teman yang bakalan nonton video ini nanti lah bang. Beri penilaian ya. Dari penilaian. Tapi menarik nih ya soal yang El bilang sama-sama kerjaan nggak Tidak selesai seret itu beres, gimana nggak saling kritik. pendapat? Kalau kita melihat dari ini aja ya, di lapangan gitu ya, saya tidak menurut opini saya, tetapi ini memang gimana ya? Ini yang disampaikan oleh masyarakat melalui aspirasi. Kalau kita lihat ya di kolom komentarnya akun Instagramnya Bobby, di situ banyak keluhan tuh. Ya, seperti kemarin itu kan ada perbaikan jalan, tapi tidak tuntas. Kabel-kabel itu diikat menjadi satu, dan sebenarnya itu mengganggu loh untuk masyarakat gitu. Jadi sebenarnya keluhan itu pun udah disampaikan di beberapa sosial media mereka ya. Iya, itu kalau kita akumulasikan mungkin banyak kali
keluhan-keluhan warganet ini kan. Iya. Cuma Tapi apa yang kemudian buat L itu menarik nih sesama kerja nggak selesai mengkritik? Ini mengenai banjir. Kalau mengenai banjir, saya dulu tinggal di Kabupaten Deri, itu masih bagian dari gubernur kan. ya Itu masih ada banjir juga, longsor, tanah, jalanan kami tertimbun. Itu prosesnya hampir 1 bulan. Ada nggak ditangani? Jadi nggak perlu kita mengkritisi sana sini, tengok aja diri kita sendiri kayak mana. Bener kan? tapi aku boleh ngomong nggak sama teman-teman mungkin kalau bisa ini ditayangkan. Paling menangkat. Iya. Harapannya jangan ya kan. Gini. Di dewasa ini kupikir untuk teman-teman seangkatan sebaya kita mungkin ya kan. Mereka mungkin sudah cukup dewasa bicara atau melihat dinamika politik hari ini. Dan perlu ku sampaikan juga, nggak cukup dia sekedar memprofiling calon kandidat ini untuk dipilih. Nah, kita bisa nengok juga siapa di belakang atau kubu-kubunya siapa, ya kan? Atau jangan-jangan mereka ini tanda kutip Dinasti. ya kita nggak bisa. Aku nggak mau sampai ke sana sebenarnya, ya kan? Itulah harapannya teman-teman lebih objektif, ya kan? Mentang-mentang Edi ada plusnya di sini. Ya FOMO aja ngikuti, dia aja bawa segala macam, atau mungkin karena tendensi melihat situasi yang bergejolak hari ini ya kan, kita tahu istilah-istilah dinasti itu sedang digaungkan. Tapi kan pemilih hari ini kan lebih kritis, artinya mereka kan udah dihadapkan dengan informasi-informasi melalui media tentang untuk artinya mereka nanti menentukan pilihan mana yang sebenarnya yang memang betul-betul kerja atau tidak. Tapi ada yang menarik nih, tau nggak? Di masa akhir mau proses pemilihan, itu proses pembangunan jalan ada di mana-mana. Di kampung saya pun lagi ada besar-besaran, tapi waktu dulu masih awal-awal menjabat itu nggak ada. Terus di awal-awal masa akhir di Bobi ini juga lagi gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Ngejar target. Ngejar target. Ya. Sampai salah gambar loh. Itu terkait salah gambar. Gambar. Dan mulai ikut tengok mereka. Salah gambar. Gimana nih Bang? Salah gambar itu apa tuh? Salah gambar. Apa itu salah gambar? Yang dimaksud L? Si Ella. Salah gambar. L kan biasanya ekonomi. Oh, salah gambar itu apa nih sebenarnya? Kayak yang gue sampaikan tadi bang, itu diadopsi masyarakat jadi bahasa-bahasa politik sebenarnya untuk menyinggung salah satu paslon atau menyinggung salah satu personal orang-orang tertentu lah. Apa sih istilah satir ya? Satir. Nah, satir-satir gitu. Gaya bahasa yang Gaya dikonsumsi bahasa. ya. Iya. Ya, bahasa politik nyindir. Ya. satir. Tapi itu nggak perlu kita ulas sebenarnya. Perlu diulas. Karena memang itu kan memang faktanya salah gambar. Contohnya lampu pocong. Ya salah gambar. Salah gambar. Tugu Putri Hijau itu salah gambar. Di rumah habis. Tapi gambar ini bahaya kali dicakapkan di Medan ini bang. Tapi memang faktanya seperti itu. Dianggap gagal itu memang nggak sesuai katanya dengan speknya. Ya. Gambar yang seperti semula yang ditawarkan. Pas jadi itu makanya kemudian itu menjadi pembahasan di bawah tuh salah gambar terus. Ya bahasa-bahasa. Jadi yang terikat ya dikonsumsi mulai dari awal hingga masyarakat. akhir. Iya, memang salah gambar. Iya. Salah gambar. Kemudian itu dijadikan canda-candaan. Tapi iyalah, lagian pun pemerintah ini aneh-aneh aja ngasih jawabannya kan bang. Jadi orang pun multi tafsir, apanya maksud kawan ini. Ya kita tahu sendiri, kelas-kelas masyarakat ini ada yang konsumsi mentah-mentah, ada yang emang dikritisi dia sampai habis. Cuma elok lah, etis lah dipakai pernyataannya ya kan, salah gambar Mulyono lah. Lucu-lucu. Jadi nih di ekonomi khususnya tadi di pangan khususnya cabai. 5 tahun sebelumnya tuh ada tuh program ASN nanam cabai di rumah sendiri. Nah ini udah ada nggak menelusuri di rumah-rumah ASN tuh udah setinggi mana cabainya? Ya gagal panen udah 5 tahun nih. Kemana? Itu kemarin sempat di
diinstruksikan Iya. ke ASN waktu zamannya Pak Edi. Itu ASN itu diinstruksikan untuk menjaga ketahanan pangan kita. Salah satunya ASN itu disuruh nanam cabai di rumah atau di perkarangan rumahnya sendiri. Nah ini ada nggak penelusuran terkait, ada nggak tuh pohonnya? Agak lucu sebenarnya. Sebenarnya gimana masyarakat mau mengikuti tergantung kepalanya aja dulu ya kan ya. Kepalanya harus nanam juga lah. Kemana supir ke situ penumpang gitu Iya, ya? benar. Enggak, maksudnya program itu mengatasi enggak untuk nanti ke depan, untuk misalnya sering kita terjebak pada Tapi rasa bang kalau kupotong program 5 tahun lalu itu kayak mengkonfirmasi bahwa lahan di Sumatera Utara ini udah sempit ya kan. Kenapa lagi ASN disuruh menanam cabai di rumah? Kenapa tidak kita manfaatkan aja lahan kosongnya kan? Tapi memang itu nggak berjalan juga. Ya iyalah, nggak berjalan. Karena gimana lagi lahannya mau ditanam gitu. Kalau di Medan misalnya, di Medan itu udah sedikit lahan untuk yang mau ditanam-tanam. Tanah pun nggak ada lagi, udah disemen semua. Jadi mau di mana ditaruh? Betul. Oh berarti ini minimnya ruang-ruang terbuka hijau juga salah satunya ya? Iya, Iya, lingkungan pembangunan untuk udah ini. di mana-mana, mana bisa lagi menanam. Iya kan? Terkait yang ekonomi tadi, berarti intinya kita belum dapat satu pun konfirmasi dari tim sesnya ya soal pengendalian harga pangan nantinya ke depan yang akan dilakukan mereka ya. Ya belum ada sih. Ya mudah-mudahan setelah ini program ini berjalan, ditengok video awak, mau orang itu membalas chatnya, itu aja sih. Itu aja. Gak ada maksud lainnya. Nggak ada maksud lain karena masyarakat tuh menunggu kan gimana strateginya yang untuk mengatasi hal tersebut. Gitu. Karena cabai sendiri jadi vital ya bagi inflasi ya, penyumbangnya. Karena gimana pun bukan pangan itu bukan hanya cabai, banyak itu. Melingkup banyak dan masyarakat bergantungan pada hal tersebut gitu. Jadi kalau masyarakat pejabatnya abai, gimana masyarakatnya? Saya pemimpin. Nah ini orang ya? Melebar kemana-mana ya episode ini sampai di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan di pembahasan selanjutnya yang akan mengulas tentang pemilihan wali kota Medan. Sampai hari ini adem-adem aja nih 3 calon. Itu minggu depan bakal kita bahas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.